Hello agripreneurs, kali ini kita mau ngebahas pemeliharaan tanaman kakao. Nah, yang perlu kamu ingat, kalau pemeliharaan tanaman di awal musim hujan sangat penting untuk pertumbuhan dan produksi tanaman. Pemeliharaan apa aja sih yang perlu dilakukan? Yuk kita bahas pemeliharaan tanaman kakao sesuai dengan standar Kementerian Pertanian. Buat kamu yang belum subscribe, ayo subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, karena kamu bisa dapat update video bermanfaat lainnya. Ada sejumlah pemeliharaan tanaman yang perlu dilakukan saat awal musim hujan, seperti penyulaman, pengendalian gulma, dan juga pemupukan. Kita bahas teknis pemeliharaannya berdasarkan Permentan nomor 48 tahun 2014 dan juga Permentan nomor 67 tahun 2018. Kita mulai dari pengendalian gulma dulu ya. Nah, pengendalian gulma ini sangat penting sebelum pemeliharaan lainnya. Setelah gulma dikendalikan, penyulaman dan pemupukan jadi lebih mudah. Daerah antar baris tanaman harus bebas dari gulma. Pengendalian gulmanya bisa dilakukan secara mekanis dan juga kimiawi. Untuk jenis herbisida bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan, bisa sistemik atau kontak. Herbisida sistemik memiliki bahan aktif glifosat. Cara kerjanya, herbisida ini ditranslokasikan ke seluruh jaringan gulma, lalu gulma tersebut akan mati. Proses ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan herbisida kontak. Herbisida kontak memiliki bahan aktif parakuat. Setelah diaplikasikan, herbisida ini menempel ke jaringan gulma, lalu bereaksi membentuk H2O2 yang dapat merusak sel dan jaringan gulma yang terkena herbisida. Proses ini efeknya sangat cepat. Tapi, bagian tanaman yang terkena bisa tetap hidup dan lebih cepat tumbuh kembali. Pemeliharaan berikutnya yaitu penyulaman. Nah, yang terpenting di sini, penyulaman harus menggunakan bibit yang unggul. Ada banyak varietas unggul kakao yang direkomendasikan seperti MCC 02, Sulawesi 1, IKRI 08H, IKRI 09, dan lainnya. Untuk penyulaman kali ini, bahan tanam yang digunakan yaitu benih hibrida IKRI 08H. Keunggulan dari benih ini, produktivitas hasilnya tinggi, 2,5 ton per hektar. Berat biji kering, 1-1,2 gram per biji. Kadar kulit biji, 10,2-11,6%. Kadar lemak, 54,1-54,8%. Varietas ini juga tahan penyakit busuk buah dan juga penyakit VSD. Bibit yang digunakan untuk penanaman kali ini yaitu benih hibrida yang berasal dari biji. Rencananya, setelah tanaman sudah tumbuh normal, dilakukan sambung pucuk langsung di lahan. Mengapa bibit nggak disambung di persemaian? Karena kalau dilakukan sambung pucuk saat ini, bisa jadi bibit sambung siap ditanam pada akhir musim hujan atau bahkan musim kemarau. Untuk entresnya diperoleh dari klon lain yang berada di kebun ini. Di sini ada 3 klon unggul yaitu Sulawesi 1, IKRI 03, dan ICS 60. Oh iya, bibit yang ditanam harus memenuhi standar mutu ya. Asal-usulnya dari kebun induk yang sudah dapat SK Menteri Pertanian. Disemai sampai umur 3-12 bulan dengan tinggi minimal 30 cm. Jumlah daunnya minimal 6 lembar dan warnanya hijau segar. Batangnya sudah berkayu, kekar dengan diameter minimal 0,5 cm. Bibit yang memenuhi kriteria tersebut bisa ditanam di lahan. Tapi sebelumnya dibuat lubang tanamnya dulu. Sebaiknya lubang tanam ini dibuat 6 bulan sebelum tanam. Lubang tanam dibuat dengan ukuran 60 x 60 x 60 cm. 3 bulan kemudian, lubang ditutup dengan diberi pupuk organik 10 kg per lubang tanam. Saat penanaman, buat lubang seukuran polybag. Buka polybag, lalu masukkan bibit ke dalam lubang. Lalu, tutup dan padatkan tanah sekitar bibit. Selanjutnya, perlu dilakukan pemupukan. Penggunaan pupuk organik dan kimia sangat dianjurkan. Pupuk kimia yang digunakan yaitu urea, SP36, KCl, dan kiserit. Untuk kiserit agak sulit ditemui di pasaran, jadi bisa diganti dengan pupuk yang kandungan unsurnya mirip, yaitu dolomit.
Pemberian pupuk tunggal lebih direkomendasikan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman terhadap masing-masing unsur hara. Sebetulnya, penentuan dosis paling baik dengan melakukan uji tanah maupun daun. Hanya aja uji ini jelas nggak mudah buat petani. Petani bisa menggunakan rekomendasi dosis pemupukan yang ada sebagai pedoman. Misalnya aja, tanaman kakao ini berumur sekitar 4 tahun. Jadi, kebutuhan pupuknya urea sebanyak 180 gram per pohon per tahun, penggunaan SP36 dosisnya sama dengan urea, KCL diaplikasikan sebanyak 135 gram per pohon per tahun. Aplikasi pupuk sebaiknya dilakukan minimal 2 kali pada awal dan akhir musim hujan. Kalau pemupukan dilakukan lebih sering akan lebih baik, asalkan air tersedia. Pemupukan di musim kemarau juga nggak masalah, kalau memang sanggup memberikan air setelah aplikasi pemupukan. Untuk metode pemupukannya, bisa pakai metode apa aja. Pilihlah yang paling efektif dan disesuaikan dengan kondisi. Untuk mempermudah aplikasi, campurkan ketiga pupuk tersebut menjadi satu secara merata. Kemudian, buat lubang di sekeliling tanaman secara melingkar. Pastikan nggak ada gulma yang berada di piringan sekitar tanaman kakao. Taburkan pupuk di lubang tersebut sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Untuk akurasi takaran, konversikan berat pupuk ke dalam satuan volume. Dosis pemupukan yang terdiri atas campuran urea, SP36, dan KCL tersebut bisa dikonversi ke satuan volume menjadi sekitar 500 ml. Agripreneurs bisa mengkonversi lagi ke dalam ukuran lain, misalnya, satu pohon perlu 3 genggam takaran. Kalau dengan genggaman tidak terlalu akurat, bisa gunakan wadah dengan volume yang sudah pasti seperti 2 gelas plastik ukuran 250 ml atau gayung ukuran setengah liter. Pemeliharaan lain yang bisa dilakukan yaitu pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian ini disesuaikan dengan serangan hama dan penyakit yang ada di kebun. Gimana agripreneurs? Sudah mulai perawatan kebun kakaomu di awal musim hujan ini? Semoga aja video ini bermanfaat ya. Jangan lupa kasih like dan share videonya. Ditunggu masukannya di kolom komentar. Jumpa kembali di video berikutnya.